Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat, dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berbuat demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat pagi. Berkah dalam. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat ya? Pokok permenungan minggu ini masih sama atau melanjutkan tema pokok permenungan pada minggu yang lalu. Artinya masih ada benang merah kalau kita mau runutkan. Tetapi sebelum masuk kepada permenungan minggu ini, jangan-jangan kita tidak satu server. Jangan-jangan minggu lalu ada yang tidak ke gereja atau mendengarkan firman Tuhan. Atau berangkat ke gereja tapi sudah lupa bacaan Injil minggu lalu. Ada yang masih ingat tema pokok permenungan minggu lalu? Masih ada yang ingat Bapak Ibu? Tentang apa? Satu gereja ini kemarin nggak ada yang pergi ke gereja? Terlalu. Pasti ada, tapi pasti lupa ya. Orang yang baru tadi dibaca lupa, apalagi yang minggu kemarin. Bless sama sekali nggak ada yang ingat Bapak Ibu? Mohon maaf suara saya agak serak-serak dikit. Nggak ada yang ingat? Minggu lalu Tuhan mengatakan orang tamak itu bodoh karena menyimpan harta bendanya untuk dirinya sendiri. Hai kamu orang bodoh, untuk siapakah harta yang kamu kumpulkan? Seandainya malam ini nyawamu aku cabut. Dianggap bodoh karena dia kurang pintar, kurang bijaksana, kaya di hadapan sesama tetapi miskin di hadapan Allah. Lalu timbul pertanyaan, apakah kita tidak boleh kaya? Tentu maksudnya bukan seperti itu. Kita boleh kaya,
Kita diminta untuk bekerja mengusahakan segala sesuatu sesuai dengan profesi kita masing-masing. Tetapi tidak untuk diri sendiri. Dan hari ini dipertegas dengan sabda Tuhan di bagian awal, walaupun nanti kita akan memperdalam bagian-bagian lain tentang kewaspadaan. Hari ini Tuhan meminta jualah, bagilah. Jangan disimpan sendiri. Maka tempat penyimpanannya itu bukan ruangan besar, tetapi tempat penyimpanan itu adalah mulut-mulut anak yang lapar, janda-janda, rumah janda yang miskin, kemudian orang-orang yang sangat terlantar, yang 4 sehat 5 sempurnanya tidak terpenuhi. Kita diajak untuk berbagi, jualah, bagilah. Harta kekayaan bukan untuk milik kita, tetapi untuk solidaritas, untuk dibagikan kepada orang lain. Ini benang merah yang kiranya bisa kita ambil dari permenungan kita minggu lalu terkait dengan harta benda. Sekali lagi, kita bukan tidak boleh kaya, tetapi jangan sampai kita hanya menggantungkan keselamatan hanya kepada harta milik atau kekayaan. Dan lebih dalam lagi, hari ini Tuhan mengajak kita supaya kita berjaga-jaga dan waspada. Tentu sekali lagi masih ada kaitannya dengan harta kepemilikan yang kita miliki selama ini. Yesus menunjukkan bagaimana sikap beriman itu seperti seorang hamba yang senantiasa siap sedia dengan pinggang yang terikat dan lampu yang bernyala. Sikap sedia itu tidak berarti hidup yang menanti-nantikan secara pasif diam saja, atau dengan cara menghitung-hitung kapan ya Tuhan datang, kapan kiamat datang, bukan. Siap sedia itu sikap hidup yang aktif, yang menyiapkan dan menata diri. Maka seperti di bagian awal tadi, menata diri, mengumpulkan harta bukan kita miliki sendiri, tetapi kita bagikan orang lain yang membutuhkan. Ini salah satu model hidup kita yang dikatakan siap sedia berjaga-jaga. Kita mengharapkan Tuhan yang pasti datang, meskipun tidak ada satupun orang yang tahu kapan persisnya Tuhan datang. Artinya sikap siap sedia itu adalah sikap hidup yang optimis. Optimis karena Tuhan pasti akan datang. Dan sikap siap sedia itu oleh Tuhan digambarkan dalam 2 sikap hidup dalam perumpamaan dengan mengatakan bahwa hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap bernyala. Pinggang tetap berikat itu kondisi seorang hamba yang selalu siap sedia untuk bekerja. Ini gaya hidup yang ditampilkan oleh seorang hamba yang senantiasa sigap, selalu siap melaksanakan tugas dan perutusan yang diberikan Tuhan kapan saja oleh Tuhan dibutuhkan. Kemudian simbol yang kedua dengan pelita yang tetap bernyala. Artinya bahwa hidup selalu diarahkan kepada sesama yang membutuhkan. Artinya bahwa pelita yang menyala itu senantiasa menerangi, mencerahkan sesama. Hidup yang senantiasa memiliki bahan bakar, kendati pun bahwa yang akan dihadapi situasi yang cukup sulit. Kita punya energi yang positif bagi sesama dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita memiliki sikap dan semangat sebagai hamba yang setia, yang senantiasa menantikan Tuhan kapanpun Dia akan datang. Karena kita optimis bahwa Tuhan akan datang
untuk memanggil kita masing-masing. Maka kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsediaan kita lakukan, dan ini menunjukkan bahwa sejauh mana kita menantikan datangnya janji Tuhan itu. Hidup yang senantiasa penuh kasih, penuh iman, penuh harapan dalam kehidupan kita di dunia sebagai seorang hamba yang akan senantiasa menerima berkat-berkat-Nya. Kapan waktu Tuhan Yesus datang, sekali lagi tidak ada yang tahu. Dan mari kita ingat, kita sebagai manusia lemah, kita seringkali lalai dan lengah. Minyak dalam pelita kita seringkali dapat berkurang dan akhirnya habis. Iman kita bisa lemah, pengharapan kita bisa menipis, dan cinta kasih kita bisa memudar. Maka mari kita terus-menerus untuk siap sedia dan berjaga-jaga. Mari kita tunjukkan hidup kita sebagai orang Katolik yang senantiasa identik dengan orang yang hidup dalam pengharapan. Pengharapan yang seringkali tidak lekang oleh panas teriknya tantangan hidup dan lapuk oleh adanya hujan penderitaan atau kemalangan yang seringkali kita hadapi setiap hari. Dan kita meyakini bahwa setiap perayaan Ekaristi ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan pelita dan minyak kita masing-masing secukupnya, supaya kita siap untuk menjumpai Tuhan pada saat kedatangannya terakhir. Maka mari kita mohon rahmat Allah supaya kita dikuatkan dalam pengharapan dan menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa siap dan berjaga-jaga dalam situasi dan kondisi apapun. Kiranya berkat Tuhan melimpah pada kita sekarang dan selama-lamanya.